coba akan masuk ke lanjutannya, materi ke-14 sekaligus kita bahas insya Allah tentang sholat istisqa. Ya. Kalau tadi gerhana, ini sholat istisqa. Istisqa adalah minta hujan ya. Di poin A-nya, hukum sholat istisqa. Sholat istisqa termasuk sholat sunnah yang dianjurkan sekali, di mana Rasulullah SAW pun telah melaksanakannya dan beliau juga memberitahukannya kepada orang-orang serta ikut pergi ke tempat pelaksanaan sholat istisqa. Diceritakan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati wa hawwala rida'ah thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Nabi SAW pernah sholat istisqa. Waktu itu musim peceklik, panas sekali. Jadi, lalu beliau menghadap kiblat dan memutar selendangnya dari sisi kanan dipindahkan ke sisi kiri. Ya. Lalu sholat 2 rakaat di mana beliau membaca surah pada kedua rakaat itu dengan suara keras. Ini diriwayatkan Bukhari nomor 1024 dan Muslim nomor 894. Itu hukum sholat istisqa. Artinya dianjurkan untuk dihadiri. Ini juga hukumnya sama, sunnah ya. Poin B, pengertian istisqa sendiri. Istisqa artinya minta turun hujan dari Allah Azza wa Jal untuk sejumlah negeri atau hamba-hambanya melalui sholat, berdoa dan beristighfar ketika terjadi kemarau. Ini disebutkan ada footnote nomor 924, bagian pegang bukunya di bawah. Penyebab kemarau dan sedikitnya hujan turun adalah dosa dan banyak melakukan kemaksiatan. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi SAW, lam yanqus qaumul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil ma'una wa jawris sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul matara minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan serta takaran, curang dalam transaksi, melainkan pasti mereka akan ditimpa kemarau panjang. Nah, jadi sebabnya kita sudah tahu, sebagai seorang muslim dapat bocorannya. Kapan kemarau panjang berarti ada masalah, kecurangan dalam transaksi jual beli. Kehidupan yang sulit dan perhatikan kalimat ini, penguasa yang zalim, yang lali. Ya, itu berarti ada masalah di sini. Transaksi-transaksi ribawi, transaksi yang haram, ya. Dan tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka kecuali mereka akan terhalang mendapatkan hujan dari langit. Jika saja bukan karena binatang-binatang, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4019. Ya. Itu pengertian istisqa. Sekarang kita masuk poin C, waktu pelaksanaan sholat istisqa. Waktu pelaksanaan sholat istisqa sama seperti sholat hari raya. Di awal terbit matahari ya. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah SAW hina bada'a hajibus syams. Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat istisqa ketika tampak penghalang matahari. Ya. Atau berupa bulatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1173. Tema matahari sudah terlihat. Anda tahu bagaimana sholat id? Pas terbit matahari, ya, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau sholat Idul Fitri diperlambat sholatnya supaya orang berkumpul dulu. Kalau sholat Idul Adha dipercepat ya, sholatnya supaya orang segera berkurban setelahnya. Nah, sholat istisqa juga dianjurkan di pagi hari itu dikerjakan. Poin selanjutnya di poin D-nya adalah hal-hal yang disunnahkan sebelum sholat istisqa. Disunnahkan bagi imam untuk mengumumkan pelaksanaan sholat istisqa beberapa hari sebelumnya. Menghimbau orang-orang supaya bertaubat dari kemaksiatan dan menjauhkan diri dari kezaliman. Juga menganjurkan mereka supaya berpuasa, bersedekah, dan meninggalkan permusuhan. Karena kemaksiatan itu penyebab kemarau. Sebagaimana ketaatan menjadi penyebab kebaikan dan keberkahan. Jadi kita lihat sama ya. Apa yang kita bahas tadi sebelumnya, sholat gerhana itu karena kemaksiatan. Juga sama dengan kemarau yang panjang. Makanya kita disuruh malah istighfar, sholat, dan seterusnya. Poin E-nya tentang tata cara sholat istisqa. Imam dan orang-orang pergi ke tempat sholat, lalu imam sholat bersama mereka 2 rakaat. Jika imam berkenan, maka ia dapat membaca 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Seperti pada sholat hari raya. Pada rakaat pertama, imam membaca surah Al-A'la. Setelah Al-Fatihah baca surah Al-A'la dengan suara keras, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ghashiyah.
Setelah selesai sholat, hendaklah imam menghadap ke arah jamaah dan berkhutbah di hadapan mereka dengan menghimbau mereka supaya memperbanyak istighfar. Lalu imam berdoa yang diamini oleh jamaah. Lalu imam menghadap kiblat serta mengubah posisi selendangnya sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke bagian sebelah kiri. Serta bagian sebelah kiri dipindahkan ke bagian sebelah kanan. Lalu orang-orang pun harus mengubah posisi selendang mereka sebagaimana dilakukan imam. Selanjutnya mereka berdoa sesaat lalu bubar. Tata cara di atas berdasarkan keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa shalla bina rak'ataini bila adzanin wala iqamah. Thumma khatabana wa da'a Allah wa hawwala wajhahu nahwa al-qiblati rafi'an yadayhi thumma qallaba rida'ahu faja'ala al-ayman 'ala al-aysar wal aysara 'ala al-ayman." Nabi SAW pergi menunaikan salat istisqa, minta turun hujan ya. Di zaman beliau SAW, dan beliau salat bersama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau menghadapkan mukanya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengubah posisi selendangnya sehingga sebagian sebelah kanan berpindah ke sebagian sebelah kiri, serta sebagian atau bagian sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 8128. Nah, ini tata caranya ya. Jadi orang kalau tidak punya selendang ya tidak masalah. Bisa bermakna selendang memang khusus ditaruh di pundak atau memang imamah yang lebih ya. Itu bisa juga, biasa ada kain lebih ditaruh, dililitkan ya, biasa ke sebelah kanan maka dipindahkan arahnya ke balik ke sebelah kiri. Seperti itu, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, seperti itulah. Kemudian poin F-nya, dan ini penutupannya adalah tentang masalah macam-macam doa istisqa. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW berdoa dalam sholat istisqa, beliau membaca, Allahumma skina ghaithan, mugithan, mari'an, mari'an. Pertama yang pakai hamzah, mari'an. Yang kedua hamzah, ain, mari'an. Ghadakan, mujallalan, aman, tabakan, sahhan, daima. Allahumma askinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma bil ibadi wal biladi wal bahaimi wal khalqi minal la'wa'i wal jahdi wad danki ma la nashkuhu illa ilaik. Allahumma ambit lana az-zar'a wa adir lana al-dar'a wasqina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma rfa' 'anna al-juhd wal ju'a wal 'ura wakshif 'anna min al-bala'i ma la yakshifu ghayruk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa asiris sama' 'alaina bidrara. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimak wa anshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, berilah kami hujan yang menolong, yang berakibat baik dan menyuburkan tanaman. Menyirami dengan lebat, rata, meluas. Sekali hentakan, turun dari atas dan terus menerus. Ya. Maksudnya di sini adalah hujan yang tidak berbahaya. Karena biasanya hujan kan penyebab banjir segala macam, badai ya. Ini memang hujan yang turun yang bermanfaat langsung. Ya Allah, berilah kami hujan dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Mu. Ya Allah, turunkanlah hujan pada para hamba, negeri-negeri, ternak-ternak, dan seluruh makhluk yang membebaskan kami dari derita, kesulitan, dan juga kepapaan. Sehingga kami tidak mengeluhkannya kecuali kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tanam-tanaman dan penuhkanlah puting-puting susu ternak kami, serta siramilah kami dari berkah-berkah langit. Tumbuhkanlah bagi kami dari berkah-berkah bumi. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, dan ketidakadaan pakaian. Hilangkanlah dari kami bencana yang tidak dapat dihilangkan kecuali oleh-Mu. Ya Allah, sungguh kami memohon ampunan kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan pada kami dengan deras. Ya Allah, siramilah para hamba-Mu dan ternak-ternak-Mu. Tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang telah mati. Ini diriwayatkan Ibnu Majah di nomor 1269 dan semua perawinya thiqat atau terpercaya. Dan lafaz ini juga
Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1169. Tentu bagi teman-teman yang belum menghafal doa karena dianggap cukup panjang, ini bisa setelah salam Anda pegang handphone sekarang sambil membaca ya sebagai imam doa ini. Ya, ini juga insya Allah bisa dilakukan biidznillah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat hujan turun Nabi SAW mengucapkan Allahumma suqya rahmatin wala suqya azabin wala bala'in wala hadamin wala gharakin Allahumma ala dhirabi wa manabi'is syajar Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh rahmat, bukan yang disertai azab, bukan pula bencana dan bukan pula yang membinasakan atau menenggelamkan. Sudah tahu kalau datang banjir atau air yang berlebihan maka akan bisa jadi bencana. Ya Allah, cukupkanlah pada lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, curahkanlah di sekitar kami, bukan pada kami. Ya. Jadi ini diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Syafi'i dan lafadznya ada dalam Sahihain. Diambil dari kitab Al-Jadi 1 halaman 251. Jadi ini kita lihat teman-teman sekalian, kalau kita renungi makna daripada doa istisqa ini, itu luar biasa. Bagaimana kita betul-betul menghadirkan hati, pikiran kita, kalau kita fahami maknanya, untuk memohon kepada Sang Pencipta. Dan saat itu sudah manusia putus asa pasti. Mereka melakukan apa lagi? Tidak ada kecuali Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla memang yang mau ya memberikan hujan. Yang lain tidak akan pernah. Tidak akan pernah ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Pada kesempatan akan datang kita akan masuk insya Allah pasal ke-9 tentang masalah seputar jenazah, dan tentu ada juga sholat jenazah bahasannya. Tapi beliau lebih rincikan tentang masalah proses sebelum orang meninggal dunia, padahal sudah meninggal, sampai ke proses sholat dan pemakamannya. Itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang biidznillah ta'ala.